Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan kita yang pertama dalam belajar bahasa Arab. Dan sekarang kita masuk pada bab yang pertama juga, yaitu tentang kata atau al-kalimah. Kata atau al-kalimah. Ya, jadi kita perhatikan ada tabel di situ, ada tabel bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Jadi kata ya di kolom bahasa Indonesia itu artinya atau dalam bahasa Arab dia disebut dengan al-kalimah ya. Jadi jangan salah ya, bukan kalimat tapi kata. Satu kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-kalimah. Adapun kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan al-jumlatul mufidah. Al-jumlatul mufidah. Ini istilah yang pertama yang perlu kita ingat ya, perlu kita hafalkan dan benar-benar tertanam di dalam otak kita. Baik. Kata dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan al-kalimah ya. Al-kalimah terbagi menjadi 3 bagian. Jadi kata atau al-kalimah itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama isim atau al-ismu, yang kedua fi'il atau al-fi'lu, dan yang ketiga huruf atau al-harfu. Ya. Kita perhatikan bagian berikut ini. Nah, di sini al-kalimah atau kata terbagi menjadi 3. Al-ismu atau isim, al-fi'lu atau fi'il, dan al-harfu atau huruf. Sekarang kita simak penjelasannya. Nah, kita masuk pada isim yang pertama atau al-ismu ya. Nah, sekarang kita membahas tentang isim saja dulu ya, tentang isim. Adapun fiil dan huruf itu nanti. Sekarang kita masuk pada pembahasan isim atau al-ismu. Isim atau al-ismu adalah kata yang menunjukkan makna manusia. Ya, jadi kalau ada kata menunjukkan makna manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, ataupun sifat, maka itu adalah isim. Ya. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan Muhammadun. Nah, ini nama orang, menunjukkan manusia. Ya, manusia. Kemudian hewan, filun, gajah. Ini menunjukkan hewan, berarti dia adalah isim. Kemudian syajaratun, pohon. Ini menunjukkan tentang tumbuh-tumbuhan. Berarti dia adalah isim. Kemudian benda mati seperti maktabun ya, yang ada zatnya itu termasuk isim ya. Meja, kursi dan yang semisalnya. Begitu juga dengan sifat ya, kata sifat. Rajin misalnya, mujtahidun, rajin. Nah, ini menunjukkan apa? Manusia ya, menunjukkan manusia. Nah, maka dia termasuk isim ya, termasuk isim. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, ini isim yang menunjukkan manusia ya, bukan hanya nama orang ya. Jadi bukan hanya Muhammadun kemudian menunjukkan itu manusia. Tidak. Bisa juga dengan menyebut profesinya atau pekerjaannya atau sifatnya seperti tadi rajin, mujtahidun. Atau bisa juga statusnya di dalam keluarga. Contohnya kita perhatikan. Yang pertama profesi. Nah, kalau kita sebut mudarrisun, guru. Nah, ini kan menunjukkan manusia. Ya. Tidak, bukan nama orang tapi
menunjukkan manusia karena kita sebut profesi atau pekerjaannya. Atau statusnya di dalam keluarga, misalnya anak laki-laki. Ya, waladun, anak laki-laki. Atau abun, bapak. Atau ummun, ibu. Nah, ini kan status di dalam keluarga dan ini menunjukkan juga manusia. Kemudian sifat, misalnya mujtahidun, rajin. Bisa tahu sebaliknya, malas, al-kaslan, ya, kaslanu. Ya, ini juga menunjukkan manusia. Ini juga menunjukkan manusia. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Tanda-tanda isim. Nah, ini penting. Bagaimana kita mengenali isim? Maksudnya seperti ini, ya. Kadang kita tidak tahu arti dari kata tersebut, ya. Kita tidak tahu arti dari kata tersebut. Tapi kita bisa kenali bahwa dia adalah isim dari tanda-tanda yang ada pada tulisannya. Yang pertama tandanya adalah menerima tanwin atau berakhiran tanwin. Tanwin itu ya seperti ini ya. Ini kalau dhammatain, ya, afwan. Ini dhammatain, kemudian fathatain, dan ini kasratain. Ya. Jadi ini merupakan tanda dari isim. Kita perhatikan contohnya. Nah, Muhammadun. Muhammadun berakhiran tanwin. Ya. Berakhiran tanwin. Dhammatain tepatnya. Kemudian filun. Anggaplah kita tidak tahu bahwa ini artinya gajah. Ya. Kita tidak tahu bahwa ini hewan. Tapi kita lihat ada kasrotain di akhirnya. Maka itu pasti isim. Itu pasti isim. Kemudian syajaratan, ya, berakhiran fathatain, ya. Maka itu adalah isim. Begitu juga dengan maktabun, mujtahidun. Nah, walaupun kita tidak mengetahui artinya, namun kita bisa memahami bahwa ini adalah isim dari tanda-tandanya karena ada akhiran tanwin, ya. Baik, kemudian tanda isim yang berikutnya kita lihat menerima al, ya, menerima al. Al ini masuk pada isim dari arah depan, ya, ditambahkan di depan isim. Kita perhatikan saja, ya. Lihat di sini yang tadinya filun ditambahkan al, ini alnya ya, menjadi al-filu, ya. Kemudian syajaratun ditambahkan al menjadi asy-syajaratu. Kemudian maktabun ditambahkan al menjadi al-maktabu. Kemudian mujtahidun ditambahkan al menjadi al-mujtahidu. Nah, ini adalah isim. Kenapa? Karena ada al di depannya. Ya, bisa menerima al di depannya. Kalau fi'il, ya, fi'il dan huruf itu tidak akan menerima al. Begitu juga tanwin. Tanwin, fi'il tidak ada yang bertanwin. Huruf tidak ada yang bertanwin. Ya, baik. Lantas kenapa kata Muhammadun tidak dimasuki al? Nah, untuk nama orang tidak perlu ditambahkan al. Tidak perlu ditambahkan al. Kita simak di sini ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nama orang tidak perlu ditambahkan al. Nah, ini yang pertama. Tapi ada sebagian nama yang bisa menerima al. Ya, ada. Terkadang ada beberapa nama dan itu tidak banyak. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dimasuki al, perhatikan, ketika dimasuki al, maka harokat tanwin itu hilang, ya, berganti dengan dhammah biasa, ya. Asy-syajaratu, ya. Bukan lagi asy-syajaratun, al-maktabun. Tidak, tapi al-maktabu, al-mujtahidu. Ya, bukan lagi al-mujtahidun. Ya, perlu diperhatikan. Baik,
kita lanjut pada tanda isim yang berikutnya. Yang ketiga, tanda isim yang ketiga, diawali salah satu dari huruf jar. Nah, ini dia huruf jarnya. Ya. Min artinya dari, ya. Min artinya dari. Ila artinya ke. An artinya dari atau tentang. Ala artinya di atas. Fi artinya di dalam. Ka artinya seperti. Bi artinya dengan. Li artinya untuk atau milik. Ya. Baik. Apa ini huruf jar? Nah, ini huruf jar. Kita harus tahu ini. Huruf jar adalah huruf yang ketika terletak di depan sebuah kata, maka akan mengubah harokat akhir kata tersebut menjadi kasrah. Jadi huruf jar ya hanya ini ya. Hanya ini. Huruf jar hanya ini. Jadi kalau ada huruf jar di depan sebuah kata, maka mengubah akhir kata tersebut menjadi kasrah. Harokatnya ya. Kita perhatikan contoh saja langsung. Perhatikan. Ala. Nah, ini ala huruf jar. Ini ya. Di atas. Artinya di atas. Masuk atau berada terletak di depan kata asyajaratu. Asalnya ini asyajaratu. Asalnya. Sebelum ada huruf jar. Tapi karena ada huruf jar di depannya, maka kita harus membaca ala syajarati. Ya. Berharokat kasroh. Ya, begitu juga dengan fi. Fi juga huruf jar. Ini artinya di dalam. Ya. Nah, al-masjidu yang asalnya dhamma, ketika masuk fi atau huruf jar ini, fi, maka kita harus membaca dengan fil masjidi. Salah kalau kita membaca dengan fil masjidu. Ya. Jadi, apa yang diawali dengan huruf jar, maka berubah harokatnya menjadi kasrah. Dan apa saja yang terletak setelah huruf jar ini, maka dia pasti isim, ya. Maka kita lihat apa tandanya di sini. Berharokat ada huruf jar di depannya, maka dia adalah isim. Bisa juga dengan tanda yang ada alif lamnya. Jadi boleh terdapat lebih dari satu tanda. Bahkan ada kadang 3 tanda. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada tanda yang keempat. Baik. Nah, tanda yang keempat berharokat kasro di akhirnya. Ya, kalau ada harokat kasro di akhir kata, maka itu pasti isim. Kita perhatikan. Lihat. Bismi. Nah, ini asalnya bi. Ya, bi huruf jar. Masuk kepada kata ismun. Ya, ismun dhamma. Ya. Karena ada bi di depannya, huruf jar, maka ini berubah menjadi kasroh. Makanya berharokat kasroh. Jadi, kalau dia berharokat kasroh, maka dia adalah isim. Begitu juga dengan kata Allahi. Harokat kasroh. Isim. Ya. Atau Ar-Rahmani. Berharokat kasroh. Maka dia adalah isim. Ar-Rahimi. Berharokat kasroh. Dia adalah isim. Di sini boleh ada 2 tanda. Ada alif lamnya juga. Sebagai tanda bahwa dia adalah isim. Ini. Termasuk juga ini. Di sini juga ada 2 tanda. Berharokat kasroh. Dan diawali dengan huruf jar bi. Ya. Baik. Saya rasa cukup pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga saja ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.